Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita Dewi Pratiwi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian invasi Mongol dan juga proses terjadinya invasi Mongol. Jadi yang pertama yaitu tentang pengertian invasi Mongol. Invasi Mongol adalah satu kalimat yang memiliki dua kata, yaitu kata invasi dan juga kata Mongol. Jadi, yang pertama itu adalah invasi. Arti dari invasi adalah suatu aksi militer yang bersenjata dari suatu negara yang ingin memasuki kekuasaan dari negara lain, yang mereka itu memiliki tujuan untuk merubah pemerintahan yang ada di negara tersebut atau ingin merebut seluruh kekuasaan yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua adalah Mongol. Kata Mongol itu adalah kata yang diambil dari suatu bangsa. Jadi dulu itu ada bangsa yang tinggal di pegunungan Mongolia. Nah, itu disebut dengan bangsa Mongol. Nah, bangsa Mongol itu hidup di pegunungan Mongolia antara di pegunungan Mongolia terbentang dari Asia Tengah hingga Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchurian Barat, dan Turkistan Timur. Mereka tinggal di pegunungan. Bangsa Mongolia itu tinggal di pegunungan dan mereka memiliki sistem perekonomian. Ada 3 sistem perekonomian. Yang pertama adalah berburu, yang kedua berternak, dan yang ketiga itu adalah perdagangan tradisional. Biasanya maksud saya contoh dari perdagangan tradisional itu mereka sering berdagang atau bertukar barang seperti kulit binatang dengan yang lain atau dengan kulit binatang lagi dari negara yang lain, dan biasanya mereka sering melakukan perdagangan tradisional itu bersama negara Turkis dan juga negara Cina. Lalu bangsa Mongolia tersebut adalah bangsa yang nomaden. Mereka tidak bisa hidup di satu tempat itu saja. Jadi mereka berpindah-pindah tempat, selalu berpindah-pindah tempat, tidak bisa diam di situ. Jadi dari tempat lain ke tempat yang lain seperti itu. Lalu bangsa Mongol itu sangat terkenal dengan wataknya yang kasar, keras kepala, dan juga suka berperang. Mereka berani sekali untuk mengorbankan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tetapi walaupun mereka itu memiliki watak yang kasar, keras kepala, dan suka berperang, mereka sangat patuh sekali kepada pemimpinnya. Lalu bangsa Mongol juga tidak memiliki agama. Mereka hanya mengikuti ajaran atau kepercayaan dari nenek moyangnya, yaitu kalau namanya itu disebutnya dengan kepercayaan syamanis, atau kepercayaan syamanis itu seperti menyembah kepada benda alam seperti bintang-bintang, matahari, bulan, atau yang lainnya. Jadi mereka menyembah matahari atau bintang-bintang seperti itu. Lalu dalam syariat, salah satu dalam syariat dari kepercayaannya itu tidak ada larangan sama sekali untuk makan apapun. Jadi kan tadi sistem perekonomiannya itu ada yang tentang berburu. Nah, berburu seperti misalkan mereka itu mencari makan dengan cara berburu, mencari makanan pasti hewan ataupun apapun itu yang mereka temui, mereka boleh memakannya. Tidak ada larangan apapun untuk memakan binatang apapun itu, mereka boleh memakannya, tidak ada larangan. Sekalipun yang mereka temukan itu adalah bangkai hewan, mereka pun masih boleh memakannya, karena dalam syariatnya itu sendiri tidak ada larangan apapun dalam memakan hewan apapun itu, seperti itu. Lalu mungkin segitu dulu ya tentang pengertiannya. Kita lanjut ke pengertian tentang proses terjadinya invasi Mongol. Lalu yang kedua adalah proses terjadinya invasi Mongol. Invasi Mongol masuk ke wilayah Islam karena adanya peristiwa Utrar pada tahun 1218 Masehi. Pada saat itu Gubernur Khawarizm dan para saudagar muslim membunuh para utusan Cengiz. Cengiz itu adalah salah satu keturunan atau suku bangsa dari bangsa Mongol. Nah, karena adanya peristiwa tersebut, bangsa Mongol pun menyerbu
ke Khawarizm, dan mereka dapat menaklukkan salah satu wilayah Khawarizm yaitu Transoksonia pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Padahal pada awalnya mereka itu sangat berdampingan, tidak pernah ada cekcok ataupun apapun, mereka sangat damai. Lalu kota Bukhara di Samarkand yang di dalamnya terdapat makam Imam Bukhari, seorang perawi hadis termasyhur, dan juga kota-kota lain yang memiliki peradaban Islam tinggi di Asia Tengah, tak luput dari penghancuran oleh bangsa Mongol. Pada awalnya bangsa Mongol mendapatkan perlawanan dari bangsa Khawarizm, yaitu yang dipimpin oleh seorang Sultan Ala al-Din, adalah seorang pemimpin Khawarizm, dan pada saat itu melawan bangsa Mongol. Peperangan pun berlangsung dengan seimbang sehingga masing-masing pada kembali lagi ke negaranya masing-masing. Tetapi saat 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian itu mereka datang lagi untuk menyerbu ke wilayah Islam di kota Bukhara, Samarkand, Khorasan, Quzwain, Hamadan, sehingga sampai ke perbatasan Irak. Nah, pada saat di kota Bukhara, mereka mendapatkan perlawanan dari bangsa Khawarizm yang dipimpin lagi oleh Sultan Ala al-Din. Akan tetapi pada saat itu bangsa Mongol sangat mudah sekali untuk mengalahkan bangsa Khawarizm yang dipimpin oleh Sultan Ala al-Din tersebut, sehingga Sultan Ala al-Din pun tewas terbunuh di pertempuran Mazindaran pada tahun 1220 Masehi. Kemudian kepemimpinan Khawarizm pun diturunkan kepada putranya yang bernama Jalal al-Din. Jalal al-Din pun sama, dia berusaha melawan bangsa Mongol dan dia meminta bantuan kepada Khilafah Abbasiyah yang ada di Baghdad untuk membendung pasukan Mongol yang terus-menerus datang ke Khawarizm. Kemudian dia melarikan diri ke India karena dia terdesak dalam pertempuran Atok di tahun 1224 Masehi. Nah, pada saat itu bangsa Mongol pun terus-menerus menghabisi wilayah Islam. Dia melanjutkan untuk memasuki daerah Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilalui oleh bangsa Mongol itu mereka melakukan pembunuhan besar-besaran, terus bangunan-bangunan pun juga mereka hancurkan. Bangunan sejarah seperti sekolah, masjid, mereka pun juga menghancurkan itu semua. Dan pada saat itu Sultan Jalal al-Din, anak dari Sultan Ala al-Din itu, dia juga terus-menerus melawan bangsa Mongol dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi karena Sultan sudah tidak sekuat dulu, dia pun melarikan diri lagi ke sebuah pegunungan, dan di sana dia dibunuh oleh seorang Kurdi. Nah, dengan terbunuhnya Sultan Jalal al-Din, putra dari Sultan Ala al-Din, kerajaan Khawarizm pun berakhir pada saat itu. Jadi dalam invasi Mongol ini ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak negatifnya itu adalah karena bangsa Mongol melakukan pembunuhan besar-besaran kepada kaum muslim, sehingga kaum muslim pun menjadi sedikit karena dia membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk kaum muslim yang tidak berdosa. Dan dia juga merusak bangunan-bangunan yang ada di wilayah Islam, di wilayah muslim. Dia merusak bangunan-bangunan seperti bangunan sejarah, yaitu masjid, sekolah, perpustakaan pun dia hancurkan dan dia bakar. Lalu dampak positif dari invasi Mongol ini, karena seiring berjalannya waktu bangsa Mongol sering berdampingan dengan bangsa Islam, maka pada saat raja ketujuh dari bangsa Mongol yang bernama Mahmud Ghazan, yang awalnya itu dia berasal dari agama Buddha, dia langsung pindah menjadi ke agama Islam. Nah, pada saat itu Islam pun mendapatkan kemenangan yang sangat besar karena
Raja ketujuh dari bangsa Mongol yang bernama Mahmud Ghazan ini sekarang lebih memperhatikan perkembangan peradaban Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.